menurutmu jurnalisme masih perlu nggak ya? Jurnalisme masih perlu sampai kapanpun dunia ini kiamat. Kenapa jadi Jurnalisme menurutmu? punya dampak yang paling besar buat podcast kita. Podcast mungkin punya dampak untuk si jurnalisme itu sendiri. Karena mereka akhirnya berjalan beriringan. Ketika itu salah satu itu hilang, mungkin dia tidak akan menjadi lebih besar gitu. Nah menurut aku kan yang kita lihat dari helikopter view-nya seperti apa. Kalau aku pribadi, aku senang ketika jurnalisme itu ada dan aku butuh informasi dari jurnalisme itu. Podcast saya tidak mungkin juga akan bisa sedalam itu, sedip itu kalau tidak ada informasi dari jurnalisme atau media-media jurnalis gitu. Kredibilitas daripada orang-orang itu kan masih tanda tanya. Sedangkan kredibilitas dari sebuah jurnalisme memiliki parameter yang berbeda. Untuk menjadi seorang jurnalis itu kan melewati penempan dan proses yang tidak gampang. Bu Rosi sebelum duduk di sini kan juga pernah turun di lapangan. Di mana menjadi seorang jurnalis itu ada yang namanya integritas yang harus dijaga. Ada sebuah kejujuran, ada sebuah ketulusan, ada penderitaan, ada berjibaku sampai akhirnya menjadi pimpretnya dari sebuah acara atau sebuah TV. Jadi bagaimana kita menyajikan sesuatu itu ya kalau misalnya mengandalkan semua orang bisa, tiktokers bisa, nggak ada jurnalis itu. Nggak ada proses itu, nggak ada kejujuran integritas itu yang akhirnya bisa dilihat jadi sebuah kredibilitas di masyarakat. Karena orang-orang itu bisa saja suatu hari dia menjual suatu narasi yang hoax karena kredibilitasnya. Jadi kamu sendiri bisa speak up di podcastmu juga karena membaca dari media-media arus utama. Betul. Sebenarnya podcaster itu harus belajar dari jurnalisme. Karena ada poin-poin yang memang harus kita lakukan seperti disclaimer tadi. Kemudian apalagi kalau topiknya itu tentang pro dan kontra. Ijazah Pak Jokowi misalnya. Nah, nggak bisa. Asli apa enggak tuh ya? Hah? Apa? Asli apa enggak ya? Katanya saya boleh bertanya ya. Kalau menurut Mbak Rosi itu asli apa enggak ya? Hah? Menurut lo? Waduh saya speechless ya. Soalnya saya belum lihat aslinya. Tidak melulu sekedar melihat dari sosial media. Enggak, karena kalau saya cuma melihat dari satu sisi, saya bisa terperangkap dengan sebuah narasi. Sosial media sekarang ini banyak sekali narasinya. Dan semua orang itu tidak melihat atau berliterasi. Mereka itu hanya melihat dari satu sisi. Kalau udah nggak suka semuanya gitu. Kayak ada FOMO-FOMO-nya. Kalau suka semuanya gitu. Tapi substansinya itu kadang-kadang menjadi kabur dan bias dan mereka nggak lihat. Nah aku nggak mau jadi bagian dari itu. Aku selalu melihatnya dari dua arah. Tapi POV-ku ini kadang-kadang tidak dipahami atau tidak nyampe ke mereka. Karena pada saat aku membuat sebuah podcast, sering banget aku menghadirkan satu narasumber. Mereka berpikir saya berpihak sama narasumber itu. Jadi kalau narasumber ini saya nggak hadirkan, nanti narasumber yang fans yang suka yang ini protes gitu. Kadang-kadang kalau ditanya sama saya, Mas Den kalau ngundang suka nggak dari both side? Oh senang banget, AdSense-nya banyak. Jujur saya mah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita undang dari pihak ini, kadang-kadang pihak yang ini diundang belum tentu mau datang. Iya. Pernah ngalamin kan? Iya. Jadi kesannya yang ke framing pada kita bahwa kita berpihak atau kamu makanya harus disclaimer. Iya itu dia. Kamu harus bahwa sebenarnya Curhat Bang mau mengundang A, tetapi A berhalangan hadir. Jadi kamu disclaimer aja. Asal memang kamu punya niat untuk mengundang ya. Setelah belakang waktu ini baru akhirnya aku mulai melakukan hal itu. Karena akhirnya ternyata podcast itu adalah jurnalisme yang awal-awal tuh jadi belajar.